Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Putra Ramdhani, NBM 2501030020, rombel ke-6 pada kelas Applikom. Di sini saya akan membuat video terkait penugasan PJBL Applikom. Pada yang pertama, berdasarkan dataset yang tersedia, itulah jumlah karyawan pada Departemen Legal yang memiliki tingkat kepuasan kerja yang sangat tinggi, tetapi juga memiliki tingkat stres yang sangat tinggi. Tuliskan secara rinci langkah-langkah pengolahan data yang Anda lakukan untuk menemukan jawaban tersebut. Eh, nah, jadi intinya kita itu diminta untuk menghitung jumlah karyawan pada Departemen Legal yang memiliki tingkat kepuasan yang tinggi, juga memiliki tingkat stres yang tinggi. Yang pertama, kita menggunakan countif karena datanya lebih dari satu. Kemudian kita memilih pada departemen, kemudian pada legal, kemudian kita geser ke job satisfaction, kemudian pilih yang paling tinggi pada angka 5. Kemudian kita ke kolom stres. Nah, pada kolom stres kali ini pada data PJBL buat apa buat panduan itu tingkat stres paling tinggi yakni pada nomor satu. Kita cari pada angka satu. Jadi sini ya ketemu ya untuk pada departemen legal memiliki tingkat kepuasan yang paling tinggi, juga memiliki tingkat stres yang paling tinggi ada di angka 25. Untuk yang selanjutnya pada tugas yang kedua yakni gunakan marital status untuk menganalisis rata-rata pengalaman kerja pada setiap kategori status pernikahan. Tentukan kategori dengan rata-rata pengalaman tertinggi dan kategori dengan rata-rata pengalaman terendah. Kemudian jelaskan langkah-langkah analisis data yang telah dilakukan. Nah, langsung saja, eh, ini ada dua cara. Yang pertama, cara manual menggunakan ini dulu di Unix dulu. Di Unix pada data marital ini, kemudian enter. Kemudian kita di pengalaman kerja atau experience. Kemudian pada sini kita menggunakan average if, pakai average ifs. Kemudian kita ke experience, kemudian koma, di marital, koma. Nah, kita uh, kemudian pilih pada single. Nah, ini sudah ketemu pada di 5,8. Untuk selanjutnya yang merit, divorced, widowed, itu tinggal di drag aja. Kemudian ketemu pada single ada di 5,8 tahun, merit 11,8, divorced 12,7, widowed 19. Kemudian untuk cara yang kedua, yakni bisa blok semua data, kemudian ke insert, ke menu pivot table, kemudian pada lokasi ini pindah ke exiting data, lokasinya pilih di sebelahnya, kemudian dia oke. Nah, pada di sini kita marital statusnya dipindah ke rows, kemudian experience dimasukkan ke values. Pada ini kan masih sum, artinya tambah. Kita ganti ke average untuk mencari rata-ratanya.
Ini sudah jadi. Pada default set ada 12,7, merit 11,8, single 5,8, without ada di 19. Ya, untuk yang nomor tiga, yakni lakukan analisis berdasarkan variabel job level untuk menentukan yang pertama, job level dengan rata-rata work life tertinggi, atau yang kedua, job level dengan rata-rata physical activity hours tertinggi. Eh, Selanjutnya, kita masuk ke data, kemudian kita unik dulu pada bagian job levelnya. Setelah kita unik, kita ketik pada WLB atau work life balance. Kemudian pada eh, kolom physical activity hours. Oke, setelah ini kita menggunakan rumus average if. Setelah ini kita pencet pada kolom WLB, kemudian pada kolom job level, kemudian pada yang junior ini. Tinggal tab saja. Kemudian untuk yang physical activity hours sama menggunakan average if. Pada kolom physical activity hours, kemudian pada kolom job level, langsung ke kolom ini. Tinggal di tab saja. Kemudian untuk langkah yang selanjutnya bisa menggunakan pivot table dengan cara blok semua data ke insert pivot table di exiting worksheet. Kemudian pada ini job level dimasukkan ke rows, terus WLB dimasukkan ke values, juga physical activity hours masukkan ke values. Ganti pada average. Di sini bisa kita ketahui bahwa pada work life balance tinggi ada di mid dengan 3,1 sekian. Kemudian pada physical activity hours yang tertinggi pada 2,7 sekian. Untuk yang selanjutnya pada yang nomor 4 ialah buatlah sebuah grafik batang bertumpuk yang menampilkan jumlah karyawan berdasarkan departemen sumbu X dengan setiap batang dibagi berdasarkan 3 kategori job level. Pastikan grafik dilengkapi dengan judul, label sumbu, dan agenda yang jelas-jelaskan pula langkah-langkah. Setelah itu uraikan minimal 3 level. Oke, lanjut saja. Kita bisa menggunakan cara pivot table ya, agar lebih simpel. Dengan caranya blok data, kemudian ke insert, pivot table. Ini pilih saja yang exciting agar datanya itu di set sini tidak di set baru. Kemudian klik OK. Kemudian pada ini kita masukkan departemennya di rows karena kita mencari masing-masing departemennya. Kemudian job level di values agar muncul jumlah-jumlahnya, kemudian sama di rounds agar semuanya bisa terlihat jelas. Setelah ini selesai, kita masuk ke diagram agar bisa terbaca lebih enak juga. Nah, setelah kita membuat grafik ini,
kita bisa menambahkan di tanda plus ini pada chart title atau judul pada diagram, kemudian di data label. Kita bisa ubah judul dengan distribusi jumlah karyawan pada masing-masing berdasarkan job levelnya. Kemudian di sini kita bisa membaca pada level senior yang bertanda biru ini itu lebih mendominasi pada seluruh departemen, pada mid, lead, junior atau intern. Itu level senior lebih mendominasi. Dapat dilihat juga pada jumlah karyawan, persebarannya setiap job level paling banyak pada di departemen IT, karena ini bisa menunjukkan jamnya lebih tinggi. Lalu kemudian jumlah karyawan pada intern, pada yang warna biru biru tua ini, yang bawah-bawah ini, itu paling sedikit dibanding level lainnya seperti senior, mid, lead atau junior. Pada setiap juga pada intern ini lebih sedikit setiap departemennya, karena perusahaan lebih banyak merekrut tenaga kerja yang berpengalaman dibandingkan pemula. Oke, untuk pada nomor terakhir, yakni seorang analisis data ingin memahami lebih dalam faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja karyawan. Lakukan 2 analisis berikut menggunakan data analisis Topec di Microsoft Excel. Kemudian tampilkan output hasil pengujian dan interpretasikan hasilnya. Yang pertama, lakukan pengujian untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan pada rata-rata tingkat kepuasan kerja antara karyawan yang memiliki lembur dan tidak memiliki lembur. Langsung saja kita ke menu yang ini. Untuk langkah pertama, kita akan mengetahui perbedaan yang signifikan pada rata-rata job satisfaction antara karyawan yang lembur dan tidak lembur. Pada ini kita bisa pisahkan data dahulu yang pada have overtime-nya dengan menggunakan dengan menggunakan filter dengan menggunakan sort, yakni kita lakukan sort pada bagian data AOT, kemudian dipilih Smart to Ledger. Nah, sini sudah terbagi ya, dari false di atas dan true di bawah. Selanjutnya kita salin data yang job satisfaction-nya pada bagian false. Kita copy di bagian sini. Selanjutnya kita mencari pada yang true.
Oke, kita ulang sekali lagi. Oke, ini kan sudah tercopy semua. Selanjutnya kita lanjut ke data analis. Kemudian pilih yang di test to sample assuming n equal variable. Kemudian kita pilih pada yang pertama kita pilih false. Untuk variabel yang kedua kita pilih yang true. Selanjutnya pada label kita centang, kita pilih output rank. Pada bagian sini kita pilih sebelah true. Jadi kesimpulannya pada pada P2 tails ini terdapat 0,22 0,0022 2 sekian, yang mana artinya terdapat perbedaan signifikan pada rata-rata job satisfaction antara karyawan lembur dan yang tidak lembur. Juga bisa dilihat pada MEAN dengan yang false tidak lembur rata-rata 3,33 sekian, pada true 3,5 sekian. Oke, untuk yang selanjutnya kita akan melanjutkan ujian yang kedua. Pada yang ini, lakukan pengujian apakah terdapat korelasi antara beban kerja dan tingkat kepuasan kerja karyawan. Nah, langsung saja. Di sini kita intinya membandingkan antara korelasi workload sama job satisfaction. Pada selanjutnya kita salin semua data workload. Kita Ctrl C. Kemudian kita Ctrl V. Selanjutnya kita copy pada bagian job satisfaction. Selanjutnya kita paste di sini. Nah, untuk langkah selanjutnya kita akan membuat korelasi terkait workload dan job satisfaction dengan menggunakan data analysis. Kita ke correlation, ke OK, kemudian kita pilih pada workload dan job satisfaction.
Setelah itu pada pada label kita centang, pilih output rank, kemudian yang ini kita pilih file yang ada di data yang ada di kolom yang ada di sini. Nah, ini ketemu, kita beri tanda dulu. Nah, ternyata pada jawabannya berada di minus 0,25. Seperti panduan, kalau minus 0,25 maknanya korelasinya negatif, berarti hubungannya dengan nilai minus 0,25 itu dinilai korelasi 0,2 hingga 0,399 yang maknanya hubungannya sangat lemah. Berarti ini minus 0,25 tandanya berarti negatif dan hubungannya lemah. Jadi kesimpulan yang pertama pada tugas yang pertama di nomor 5 pada P2TELS 0,002 9644 ini terdapat perbedaan signifikan pada pekerja yang lembur dan pekerja yang tidak lembur, yang mana pekerja yang lembur lebih banyak pekerjanya yang lembur daripada pekerja yang tidak lembur. Kemudian untuk pada yang kedua, yang korelasi antara workload dan job satisfaction yakni di minus 0,2534 yang mana artinya itu negatif, juga hubungannya lemah karena termasuk pada 0,2 dan 0,2 hingga 0,399.